Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya juga ada kabar dari series The Penguin sebagai spin-off dari The Batman versi Matt Reeves yang akan menceritakan kisah Oswald Cobblepot alias The Penguin yang akan mengambil alih dunia mafia setelah tewasnya Carmine Falcone di film pertama The Batman kemarin. Tentunya ini akan menjadi project DC Elseworld yang sudah dikonfirm oleh James Gunn pasca beliau mempresentasikan berbagai macam project DCU chapter 1-nya kemarin. So kita akan bahas mengenai berbagai macam first look yang udah bocor untuk project series The Penguin ini. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. The Penguin dikabarkan akan menjadi sequel langsung dari The Batman yang akan mengisahkan Oswald Cobblepot alias The Penguin telah mengambil alih bisnis usaha mafia pasca tewasnya Carmine Falcone yang telah dibunuh oleh The Riddler di film pertamanya kemarin. Dan berikut ini adalah berbagai macam first look The Penguin yang didapatkan dari berbagai macam media. First look yang pertama yaitu tampilan Colin Farrell sebagai Oswald Cobblepot alias The Penguin ini tampak memakai sebuah jas berwarna ungu serta tubuhnya yang makin gemuk dengan make up yang begitu realistis. Supaya selalu dengan buat tim make up artisnya, karena gua lihat di The Batman aja kemarin, gua nggak nyangka ternyata itu adalah Colin Farrell. Ya kalau kalian udah tahu ya, Colin Farrell itu udah pernah main di film Daredevil tahun 2003 yang dimana dia itu badannya kurus pak, asli dia itu kurus, tapi di sini dia di make up segitu rupanya dan actingnya udah bener-bener jago banget pak si Colin Farrell ini. Makanya dia sebagai The Penguin ini bener-bener beda banget, bener-bener orang berbeda. Itu bagus banget sih, makanya gue salut banget dengan tim make up artisnya baik di Project The Batman itu pak. Makanya di The Penguin ini mereka mengulang hal yang sama, itu bagus banget sih pak. Dan yang gue tahu di sini adalah warna jas ungunya yang memang ini udah menjadi ciri khas dari Penguin versi Batman tahun 1966 yang pernah dibintangi oleh Burgess Meredith pak ya. Yang dimana warna utama ini itu juga berwarna ungu, terutama dengan dasi pitanya dan juga topi bundarnya pak ya. Dan ini mereka juga ambil inspirasi dari Penguin versi Gotham File series, di mana dalam episode final terakhirnya The Penguin tampil dan kostum berwarna ungu dan bergaya seperti mafia sebagai ciri khasnya. Dan bukan cuma segi kostumnya aja, tapi juga mobil dari Oswald Cobblepot ini pak ya. Terlihat di sini dia memakai sebuah mobil yang memang coraknya juga berwarna ungu dengan garis emas di bagian bumper depannya. Nah ini sepertinya menandakan bahwa Penguin sudah menjadi bos mafia yang baru dan memanfaatkan kekayaan dan korupsi dari Carmine Falcone. Well, jujur gua pangling sih, tapi gue yakin pasti ada alasan kenapa mereka tuh bisa menghadirkan mobil yang semewah ini. Jangan-jangan gue curiga mereka akan ambil art di mana Oswald Cobblepot akan menjadi wali kota Gotham. Nah ini pernah dikisahkan di kopinya di mana The Penguin ini pernah menjadi wali kota di kota Gotham sebagai wali kota yang paling korup dan juga paling mengerikan di Gotham pak ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, karena di The Batman sebelumnya kita udah diperlihatkan bahwa wali kota itu udah ada di situ dan dia itu udah menyelamatkan berbagai macam warga Gotham yang mereka udah menjadi korban banjir dari aksi The Riddler seperti itu pak. Jadi kayaknya The Penguin bukan sebagai wali kota dulu ya, dia hanya sebagai bos mafia dulu seperti itu. Jadi kayaknya untuk arc wali kota masih jauh deh untuk perkembangan The Penguin versi Batman Matt Reeves ini pak, seperti itu. Jadi kayaknya mobil ini hanya sebagai dia hanya pamer aja lah untuk para warga Gotham bahwa dia itu hanya sebagai bos mafia yang terkenal. Dia memanfaatkan biaya Carmine Falcone segala macam duitnya itu dijadikan sebagai investasi dia sendiri pak, seperti itu. Well, mungkin seperti itu pak ya kalau secara ringannya ya, gitu sih. Nah, first look kedua kita mendapati atas seorang aktris yang bernama Christine Milioti yang bergabung dengan project series The Penguin ini, yang dimana dia akan memerankan karakter dari Sophia Falcone sebagai anak dari Carmine Falcone. Ya, ini adalah karakter yang sangat underrated banget di komik DC. Bahkan dia memang ada hubungannya dengan si Penguin ini. Jadi buat yang belum tahu, Carmine Falcone itu mempunyai 3 anak kandung. Nah, yang pertama adalah Alberto Falcone yang merupakan anak pertama si Carmine Falcone sekaligus
mewaris langsung kerajaan kriminal Falcon di Gotham. Tapi sayangnya dia nggak bisa mengelola bisnis bapaknya, alhasil dia dibuang oleh bapaknya sendiri karena dianggap sebagai anak yang gagal. Nah, kemunculannya sempat muncul di komik Batman The Long Halloween, bahkan juga dia pernah muncul di game Batman Arkham Origins, supaya bisa kalian mainin aja di game situ ya, oke? Yang kedua adalah Selina Kyle alias Catwoman, yang bisa dibilang dia itu adalah anak haram dari Falcon dan beda ibu tentunya Pak ya. Dan udah di-reveal di komiknya Batman The Long Halloween dan juga di film The Batman kemarin garapan Matt Reeves bahwa dia adalah anak haram dari Carmine Falcone. Jadi secara nggak langsung si Selina Kyle ini adalah saudara tiri dari Sofia Falcone nantinya yang akan muncul juga di The Penguin series ini Pak ya. Yang ketiga adalah Sofia Falcone yang merupakan anak paling kecil dan dari keluarga Falcone ini. Tapi meskipun begitu, dia adalah anak yang paling beringas, sadis, cerdas, bahkan gak segan-segan untuk membunuh semua orang-orang yang menghalangi jalannya. Nah, sifatnya ini sama seperti bapaknya yang mengutamakan keuntungan bisnis dan kekuasaan ketimbang aliansi yang ia terima Pak, seperti itu ya. Ketika Sofia Falcone udah hadir di set Penguin ini, gue udah nangkep nih plotnya bagaimana Pak. Yang dimana ketika Penguin setelah mengambil haknya sebagai bos mafia Gotham untuk menggantikan Carmine Falcone, akhirnya anaknya Sofia Falcone datang ke Gotham untuk memutuskan bisnis ayahnya karena dia adalah keturunannya. Namun ternyata hak itu udah dikuasai oleh Penguin dan akan terjadinya perang geng antara kubu Penguin dan juga Sofia Falcone yang dimana akan memicu banyak sekali korban jiwa, dan tentunya kepolisian Gotham yang dipimpin oleh Jim Gordon akan turut serta menghentikan perang geng yang sangat berbahaya ini Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari tampang Sofia Falcone di sini, wow, case-nya tepat sekali Pak ya, tampang beringas dan juga kesan villainnya dapat banget sih. Tinggal gue mau tahu aktingnya seperti apa di sini karena memang Sofia Falcone dalam komik itu dia memang adalah orang yang sangat beringas dan juga ambisius untuk menjadi mafia yang lebih kuat daripada bapaknya di Pak ya. Dan dia itu memang selalu berseteru dengan The Penguin untuk mengambil hak kekuasaan kota Gotham setelah kematian Carmine Falcone ayahnya sendiri. Dan ini juga pernah diadaptasi di versi Gotham series, tepatnya di season keempat, yang dimana setelah jatuhnya kekuasaan Carmine Falcone, The Penguin akhirnya mengambil alih usaha tersebut dan mendeklarasikan bahwa dia adalah pemimpin mafia terbesar di kota Gotham. Tapi tiba-tiba muncullah Sofia Falcone yang datang ke Gotham untuk mengambil haknya sebagai keturunan langsung dari Falcone, dan terjadilah peperangan besar antar geng yang menyebabkan kehancuran terjadi di mana-mana. Jadi fix ini udah kelihatan bahwa ini akan mengambil latar tema perang geng antara kubu Penguin dan juga Sofia Falcone. Tapi gak cuma itu aja, karena di first look ketiga kita mendapati bahwa ada seorang aktor yang bernama Clancy Brown yang akan memerankan karakter Salvatore Maroni alias Sal Maroni di series The Penguin ini. Nah, buat yang belum tahu, beliau ini adalah seorang dubber di animasi SpongeBob SquarePants, pernah sebagai Tuan Crab. Nah, dan juga beliau ini pernah tampil di series The Flash season pertama yang memerankan karakter General Ailing, yaitu seorang jenderal yang membunuh berbagai macam human karena dianggap ancaman Pak situ ya. By the way, untuk Salvatore Maroni ini udah pernah dimention di film The Batman kemarin, yang dimana dia adalah mafia yang berhasil dijebloskan oleh kepolisian kota Gotham karena bisnis narkoba yang ia jalankan. Dan juga dia adalah cikal bakal pembentukan Harvey Dent sebagai Two-Face di versi komiknya, dimana ini pernah dikisahkan di komik Batman The Long Halloween issue nomor 12 yang dirilis pada tahun 1997, yang mengisahkan Harvey Dent sebagai judge wilayah Gotham akan memenjarakan Salvatore Maroni ke penjara karena mengedarkan berbagai macam narkoba yang paling berbahaya. Ternyata tanpa diduga, Maroni akan menyiramkan cairan asam kepada Harvey Dent sebagai bentuk pembalasan dendamnya. Nah, ketika Batman akan mencegahnya, dia terlambat dan melihat bahwa Harvey Dent sudah terkena siraman cairan asam tersebut, yang menyebabkan Dent menjadi gila dan berubah menjadi Two-Face alias kepribadian ganda dengan tampilan setengah wajahnya Pak ya. Jadi kemungkinan besar peran Salvatore Maroni ini dalam film Batman ini akan panjang untuk membutuhkan Harvey Dent sebagai Two-Face yang akan muncul di franchise Batman karya Matt Reeves nantinya Pak ya. So ditunggu aja. Nah, sebenarnya kemunculan Salvatore Maroni ini masuk akal banget dalam plot The Penguin, karena setelah jatuhnya Carmine Falcone, Salvatore Maroni yang merupakan saingan berat dari Carmine Falcone akhirnya turut ikut berperang dalam memperebutkan posisi kosong tersebut di kota Gotham. So, bakal ada 3 kubu untuk berperang demi memperebutkan tata kekuasaan bos mafia terbesar di kota Gotham Pak ya. Nah, buat yang masih bertanya apakah ada keterlibatan Batman atau tidak di film ini, sepertinya bakal muncul sih Pak ya, karena memang ini udah berurusan dengan mafia, perang geng, dengan berbagai macam persenjataan ilegal, dan pastinya kasus Falcone akan diungkit lagi oleh kepolisian Gotham dan juga Batman itu sendiri. Tapi kayaknya Batman di sini keterlibatannya akan sedikit Pak ya,
mungkin gua nggak tahu ya, tapi ya kita lihat aja di series The Penguin seperti apa ya. So ditunggu aja bagaimana pastinya, karena memang The Penguin series ini tuh mereka baru syuting dan juga plot ceritanya kan masih ditulis nih oleh si Matt Reeves. So kita tunggu aja mengenai bagaimana plotnya, perang geng seperti apa, karena ini udah jelas mereka ini akan melakukan perang geng, karena dengan kosongnya posisi Falcon di kota Gotham sebagai bos mafia terbesar, alhasil ketiga kubu ini akan saling berperang untuk memperebutkan siapa dari mereka yang akan lebih superior untuk menggantikan posisi Falcon sebagai bos mafia terbesar di kota Gotham, Pak. Seperti itu. Apalagi udah ada Sofia Falcone dan juga Salvatore Maroni. Wadah, ini udah jadi perang geng banget. Dan ini udah pernah kita lihat di Gotham series, di mana di scene pertama kita bisa melihat ada perang geng antara Cameron Falcone dan juga Salvatore Maroni. Serta di Gotham scene keempat, di mana situ ada keterlibatan Sofia Falcone dengan The Penguin. Nah, gitu. Pokoknya setelah jatuhnya Falcone sebagai tata mafia terbesar di kota Gotham, itu semua mafia itu mereka itu sudah memperebutkan siapa yang akan berkuasa di situ, Pak, untuk menggantikan Falcone sebagai bos mafia terbesar. Seperti itu. Well, ini akan menjadi tema yang menarik banget, dan ini akan banyak banget tema-tema tembakan, terus ledakan segala macem. Well, itu literally perang geng banget, Pak. The war gang banget, anjir. Gue pengen tahu seperti apa hasilnya, dan gue percaya Matt Reeves bisa mengeksekusinya dengan baik, karena Matt Reeves ini udah banyak banget punya portofolio mengenai Batman series zaman tahun 2000 awal. Karena buat belum tahu, Matt Reeves itu udah ahli banget dalam Batman universe, kan dia tuh udah pernah menggarap berbagai macam Batman versi animasi di tahun 2000 awal hingga tahun 2005 seperti itu. Well, ini kayak akan menjadi seru banget, dan untuk membutuhkan ke sequel The Batman Part 2 nanti di tahun 2024. Nah, seperti jadi untuk The Batman Part 2 nanti kemungkinan ini akan menjadi sequel nggak langsung dari series The Penguin ini. So, series The Penguin ini akan menjadi canon dari sequel The Batman pertama dari Matt Reeves kemarin, Pak. Seperti itu. So aku mau tahu bagaimana kejadiannya, Pak. Aduh, gila seperti itu, Pak ya. Dan kalau udah ada The Penguin, Sofia Falcone dan juga si Salvatore Maroni, kemungkinan ada cameo dari Harvey Dent. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena Harvey Dent ini akan sebagai jaksa wilayah kota Gotham, dan kemungkinan besar Harvey Dent akan diungkapkan sebagai Two-Face di The Batman Part 2. Jadi ini kan akan menjadi sequel nggak langsung kan dari The Batman Part 2. Jadi kalau udah ada Harvey Dent dan juga ada Salvatore Maroni, fix ini akan menjadi Two-Face di The Batman Part 2 atau enggak Part 3 nanti, Pak. Seperti itu. So kita tunggu aja. Aku mau tahu apa yang ada di otak kreatif dari si Matt Reeves seperti apa untuk menggarap The Penguin dan juga The Batman Part 2 nanti, Pak. Oke, itu cuma mengenai breakdown dari bocoran-bocoran yang aku dapatkan untuk series The Penguin ini, Pak ya. Kalau kalian punya teori atau detail yang kalian temukan, jangan suka tambahkan di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kalian. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video menderita menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, dan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru untuk kalian. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung gabung di grup WA kita namanya Mario Puspa Official. Linknya juga udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama aku Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!